Halo teman-teman, sebelumnya aku mau tanya, pernah nggak sih teman-teman bertanya sebenarnya tujuan kita hidup di dunia itu apa sih? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh sering muncul di tengah kesibukan kita sehari-hari. Di video kali ini atau kita akan bahas bareng-bareng tentang tujuan hidup, mulai dari pengertiannya, pengaruhnya di dalam kehidupan kita itu seperti apa, sampai cara menemukan dan menjalaninya dengan lebih bermakna. Nah, tujuan hidup itu bisa diartikan sebagai rencana atau arah hidup yang kita miliki untuk hari ini, untuk besok, atau untuk masa depan. Nah, setiap orang itu pasti punya tujuan hidup yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Tujuan hidup kita itu nggak harus sama dengan orang lain. Nah, di era modern sekarang itu, orang yang sudah menemukan tujuan hidup sering dianggap sudah bahagia atau dekat dengan kebahagiaan, istilahnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, enggak semua orang yang sudah punya tujuan hidup itu akan merasa bahagia. Bahkan ada juga yang merasa tertekan karena terlalu ambisius untuk mengejar tujuan hidup mereka. Nah, banyak orang yang mencari jawaban lewat buku motivasi, quote inspiratif, atau konten edukasi atau pengembangan diri. Nah, kita pun mungkin sering bertanya ya, kenapa sih kita hidup di dunia ini dan apa yang sebenarnya membuat hidup kita itu bisa bermakna. Nah, misalnya di sini adalah seseorang yang punya tujuan hidup untuk hidup berkecukupan agar dia bisa membantu orang lain. Mungkin ini tuh tujuan yang baik, bisa dibilang ini adalah tujuan yang baik. Walaupun tujuan hidupnya itu belum tentu menjamin kebahagiaan untuk dirinya sendiri, setidaknya tujuan hidup itu memberi dia semangat dan arah dalam menjalani kehidupan. Nah, perlu diingat juga untuk kita, tujuan hidup itu bukan alat untuk membuat kita selalu bahagia, tapi tujuan hidup itu bisa membuat hidup kita lebih terarah, lebih berguna, dan juga lebih bermakna. Kemudian, tujuan hidup itu juga dikaitkan atau pasti tujuan hidup itu berkaitan dengan pembentukan identitas diri. Saat seseorang punya tujuan hidup, dia itu punya atau memiliki pegangan untuk menjalani hidupnya. Tapi jika tujuan hidupnya dijadikan satu-satunya standar kebahagiaan, hal ini akan menimbulkan tekanan. Terus, gimana sih cara kita menemukan tujuan hidup? Di sini ada 3 langkah atau 3 cara untuk menemukan tujuan hidup. Yang pertama adalah fokus pada hal-hal yang menurut kita penting dan bermakna. Nah, dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai diri kita, perlahan itu tujuan hidup akan terbentuk. Tujuan hidup memang nggak selalu membuat kita bahagia ya, karena belum tentu bahagia itu karena tujuan yang kita inginkan. Tapi kita juga bisa memberikan rasa puas dan berarti. Langkah yang kedua adalah tanyakan 3 hal pada diri kita. Yang pertama adalah apa warisan yang ingin kita tinggalkan. Yang kedua adalah bagaimana orang akan mengenang kita. Dan yang ketiga adalah perubahan apa yang ingin kita berikan kepada orang lain. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa membantu kita menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan diri kita. Langkah ketiga adalah jauhi media sosial untuk sementara waktu. Terlalu sering melihat kehidupan orang lain bisa membuat kita lupa pada perjalanan hidup kita sendiri. Nah, media sosial itu kan sebenarnya hanya tempat atau sebuah media yang hanya menampilkan sisi terbaik dari kehidupan seseorang, bukan menampilkan secara keseluruhan kehidupan orang itu seperti apa. Nah, dengan menjauh sejenak dari media sosial ini, kita bisa lebih fokus pada diri sendiri. Nah, kemudian setelah tujuan hidup itu mulai terlihat, langkah berikutnya adalah membuat hidup lebih bermakna. Caranya itu bagaimana sih? Caranya bisa kita lakukan dengan menciptakan sesuatu sesuai dengan minat dan bakat kita, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, membantu orang lain, serta menyadari bahwa hidup itu hanya sekali dan perlu dijalani dengan penuh kesadaran. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup? Nah, cara mencapai tujuan hidup itu bisa kita mulai dengan membuat rencana secara bertahap. Misalnya kita punya tujuan besar. Nah, pecah tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil yang realistis. Jangan terlalu ambisius juga karena perubahan besar itu bisa kita mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Kita juga harus hargai diri sendiri atas setiap proses dan kemajuan yang sudah kita lakukan. Belajar dari kegagalan juga, terus atur ulang strategi dan terus melangkah. Mungkin kita itu nggak perlu pasang target yang
terlalu muluk atau terlalu besar gitu. Mungkin kita bisa lebih pahami dulu kalau yang penting hari ini itu lebih baik dari kemarin gitu. Dukungan dari orang-orang terdekat itu juga penting. Kita nggak harus selalu berjalan sendirian karena kita selalu dikelilingi oleh orang-orang di sekitar kita seperti keluarga atau teman terdekat. Nah, selain itu, kita juga bisa menulis jurnal yang bisa membantu kita untuk menata pikiran, mengurangi kecemasan, dan memperjelas arah hidup. Pada akhirnya, memiliki tujuan hidup itu membantu kita untuk memahami makna dari setiap pengalaman hidup. Nah, proses setiap orang itu pasti akan berbeda-beda, dan itu nggak akan jadi masalah, karena kita itu nggak perlu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, karena memang kehidupan kita dengan orang lain itu pasti berbeda. Nah, kemudian fokuslah pada diri kita sendiri, jalani hidup sesuai nilai apa yang kita yakini dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan sadar dan bermakna. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton.